Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kita hormati Bapak Kepala Bidang Pembinaan SMA Dinas Pendidikan Provinsi Barat. Yang kita hormati Bapak Korwas Kota Padang. Yang kita hormati Bapak Ibu Koordinator Bidang GTK Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat. Yang kita hormati Bapak Ibu Pengawas dan Korwas Transportasi Sumatera Barat. Yang kita hormati Bapak Kepala Cabang Dinas 1 sampai 8, alhamdulillah sudah hadir bersama kita pada pagi ini. Yang kita hormati Bapak Ibu tim Pengembang Kurikulum yang hadir bersama kita di ruangan khusus lantai 2 Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Rabu tanggal 20 Agustus 2020. Alhamdulillah kita dapat ketemu kembali dalam rangka sosialisasi dan semacam FGD nanti terkait adanya inovasi dari kita Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, yaitu aplikasi untuk supervisi. Silakan Pak. Pak Pantu. Terima kasih Pak. Selamat datang kita ucapkan Bapak Kepala Dinas yang sudah hadir bersama kita. Bapak saya hormati, izin Bapak Kepala Dinas, kita sudah mulai acara kita sebentar tadi. Adapun agenda kita hari ini adalah untuk mendiskusikan dan pembahasan nanti adanya gagasan daripada teman kita, pengawas dari Kota Bukit Tinggi, Ibu Nancy. Kebetulan beliau ada inovasi Bapak Ibu, itu terkait bagaimana pemantauan pembelajaran oleh pengawas dan kepala sekolah. Karena sesuai perintah Pak Kepala Dinas juga Bapak Gubernur, pada awal tahun pelajaran baru kita dulu, Pak Gubernur memerintahkan kita bagaimana proses pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran di sekolah, baik SMA, SMK, SMP, Sumatera Barat. Alhamdulillah kita sudah dapat konsepnya yang sudah tertuang dalam keputusan Bapak Kepala Dinas, itu adanya panduan pembelajaran di masa new normal COVID-19. Dalam panduan tersebut, Bapak Semati, ada 4 konsep yang sudah kita paparkan. Yang pertama, pembelajaran daring. Yang kedua, pembelajaran tatap muka. Yang ketiga, koordinasi. Pertanyaan berikutnya oleh Bapak Gubernur juga Bapak Kepala Dinas, bagaimana memastikan bahwa guru kita mengajar dan siswa belajar di rumah. Untuk itu perlu ukur oleh kepala sekolah dan pengawas pembina di kabupaten kota masing-masing. Untuk itu pada kesempatan ini kita mohon dengan segala hormat kepada Bapak Kepala Dinas untuk memberikan arahan, masukan buat kita semua terkait aplikasi ini, karena kita punya rencana sesuai kesepakatan kami dengan Bapak Suryanto selaku bidang pendidikan pembinaan SMA, Bapak Joko selaku kepala bidang pembinaan SMK, juga Bapak Ali dari Baltepomdik. Kita ingin meresmikan pemakaian atau melaunching aplikasi ini, sehingga Bapak Ibu pengawas nanti dalam hal pelaksanaan tugas untuk monitoring atau mensupervisi guru-guru kita dalam bertugas, termasuk juga kepala sekolah sudah menggunakan aplikasi. Dan ini merupakan inovasi kita di bidang Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat ke depan. Untuk itu kita mohon arahan Bapak Kepala Dinas terkait bagaimana nanti pembahasan atau penggunaan daripada aplikasi yang kita beri nama Super Guru. Kepada Bapak Kepala Dinas kita persilakan dengan segala hormat. Baik, terima kasih Pak Sindra, Kabid GTK. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah, syukurillah, syahadu la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak Ibu semua yang hadir bersama kami di sini, Pak Suryanto, Kabid Pembinaan SMA, dan Pak Swindra, seperti yang saya sampaikan tadi, dengan seluruh jajaran yang ada. Ya, ini termasuk guru-guru kita yang kreatif, ya, yang memang sudah membangun berbagai macam aplikasi, termasuk dalam tataran ini adalah aplikasi Super Guru, ya.
yang nanti tentunya akan berguna buat kita semua. Pak Bapak Kacabdin, ya, Korwas. Pengawas yang hadir, ini hadir kepala sekolah. Nah, MKKS ya. MKKS ya. Sebelumnya saya mohon maaf juga karena memang tadi masih ada yang harus di-handle ya. Jadi begini, ini adalah sebuah terobosan baru bagi kita semua ya. Saya mengharapkan adalah kreativitas seperti ini tidak berhenti sampai di sini. Jadi ini Bu Nancy ya, Bu Nancy ya. Bu Nancy, nanti mungkin sudah presentasi belum ya? Habis ini kita minta beliau jadi salah satu narasumber kita, karena beliau yang meng-create ini, ya, yang membuat ini. Saya hanya menegaskan, selaku kepala dinas, sebenarnya banyak guru-guru kita yang tersebar di Sumatera Barat ini yang punya potensi. Tapi mohon maaf ya, kita ke depan mesti harus meningkatkan apresiasi kita, penghargaan kita. Saya yakin beliau-beliau ini tidak menuntut materi terkait dengan apa yang sudah dibuat, apa yang sudah diinovasikan gitu. Tapi persoalannya adalah ya, apresiasi kita yang kurang secara instansi ataupun secara struktural. Makanya melalui Cabdin ya, ini hadir, Korwas ya, kita hadir juga para pejabat di dinas ini. Saya selaku kepala dinas akan menindaklanjuti bagi guru-guru yang punya potensi untuk berkreativitas lebih daripada guru yang lain. Dan juga pada para pengawas, ya kan, ini sangat manfaat. Karena apa? Karena ya seperti yang selalu kita sampaikan, kita belajar mengajar daring, online, tatap maya. Ya, tapi bentuk pengawasan seperti apa? Nah, dari sini nampak bisa kita kontrol. Saya tadi saya jujur saya sampaikan ya Pak Sindra, Kabid GTK, ini adalah wewenang beliau bagaimana bisa mengkoordinasikan semua potensi guru ini agar bisa lebih maksimal. Tugas kita nanti Pak Yanto ya, guru-guru yang berprestasi, yang berkreativitas tinggi ini kita berikan penghargaan ya. Minimal penghargaan itu adalah dalam bentuk ya administrasi, dokumen, sertifikat ya, yang tentunya bagi para guru sangat berguna. Bahkan kalau perlu sertifikatnya ini dari Pak Gubernur ya, kita anggap, dan semua inovasi ini bisa kita jadikan inovasi dinas dan bisa kita daftarkan di dalam inovasi daerah. Tapi memang dia ada kriterianya, Bu. Ya, ada kriterianya dan tidak tertutup kemungkinan buat juga para pengawas. Ya, jadi tidak ada persoalan, kita semua yang ada dalam stakeholder pendidikan ini. Mari kita kembangkan ya, kita lebih tingkatkan potensi kita masing-masing ya. Saya berjanji selaku kepala dinas di hadapan kita semua bersama dengan unsur pimpinan ini akan kita coba apresiasi ya dalam bentuk ya, bisa saja nanti menjadi kita usulkan apakah guru teladan namanya, guru kreatif namanya atau apa ya, guru berprestasi ya. Ini salah satu bentuk inovasi, kreasi yang memang dibuat dan itu kita butuhkan. Jadi kalau hemat saya ini di tahun ini saja sudah ada 2 nih Pak. 2 orang guru, Nur Samsi dan Bu Nancy ya. Ini ibu-ibu nih, bagi bapak-bapaknya belum lagi. Jadi baru 2 ibu-ibu ya, budokan doang baru yang bisa memberikan inovasi, kreasi buat kemajuan pendidikan di Sumatera Barat. Nah, ini tolong Pak In nanti kita buatkan
laporan dan telahan stafnya kepada Pak Gubernur, ya, dan lampirkan konsep sertifikat yang akan beliau tandatangani, ya, seandainya beliau berkenan, ya. Tapi sejauh ini saya punya feeling pasti beliau akan mendukung, dan ini adalah tuntutan beliau, tuntutan dan sekaligus tantangan buat kita di Dinas Pendidikan, ya. Bisa enggak? Kan begitu bahasanya, ya. Ini ke Pak Sindra pada waktu itu, bisa enggak, ya, Dinas Pendidikan membuat sebuah platform, sebuah aplikasi, sebuah cara metode agar bisa memonitor, ya kan begitu. Dan ini berguna buat para pengawas, ya. Dan pada para pengawas ini melalui Kecapdin, ya, saya minta, ya, ambil bagian terkait dengan proses pembelajaran yang ada di sekolah binaan masing-masing. Ya. Tanya. Jadi pengawas nanya ke kepala sekolah, jangan nunggu bola, tanya. Saya minta jadwal hari ini siapa guru yang online. Ya. Nah, jadi harus bisa berkontribusi. Jadi pengawas itu tidak bisa lagi ada lalu ini harus turun gunung juga, jemput kanan, ya. Jadi saya menghimbau kepada seluruh pengawas, Kecapdin itu adalah kepala dinas Bapak Ibu semua yang berada di wilayah Bapak Ibu pengawas. Artinya, ya, artinya adalah Bapak Ibu wajib secara struktur melapor kepada kepala dinas melalui Kecapdin. Karena apa? Kecapdin itu saya sudah berikan limpahan kewenangan kepala dinas. Jadi bukan bawahan. Jadi saya minta juga Kecapdin, pengawas bukan bawahan, tapi adalah mitra dalam bekerja. Kenapa? Karena Bapak-bapak Kecapdin ini adalah perpanjangan tangan kepala dinas di sana. Jadi kalau para pengawas mau melapor ke kepala dinas, cukup sampai di Kecapdin saja. Karena apa? Dia ada Kecapdin di wilayahnya. Jangan nanti tidak tahu pula Kecapdin. Kenapa? Karena sama saya jujur saja, rentang kendali di Dinas Pendidikan ini terlalu besar. Terlalu luas. Jadi perlu pelimpahan kewenangan. Ya. Kecapdin yang ada. Ya. Kalau saya menyampaikan dan memberikan penegasan-penegasan ini tidak untuk diperdebatkan, ya. Tidak usah kita berdebat masalah aturan begini. Ini adalah kebijakan saya selaku kepala dinas tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada unsur para pengawas yang ada di Sumatera Barat. Kita tidak menyalahi aturan, tidak, ya. Dan
lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat. Amin. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas, kemudian Bapak Kabid GTK, Bapak Kabid PSMA, dan juga Korwas Kota Padang, kemudian yang kami hormati pengawas dan tim pengembang kurikulum yang sudah berkesempatan hadir di sini, dan juga kepada Bapak Kacabdin wilayah 1 sampai 8, Bapak Korwas, dan juga Ketua MKKS yang di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat. Ya, alhamdulillah, terima kasih sekali atas apresiasi yang sangat baik dari Kabid GTK dan juga Kabid PSMA atas inovasi yang mungkin masih belum maksimal. Mudah-mudahan ini bisa kita bersamakan dan kita mungkin bisa menggunakannya dalam proses pemantauan pembelajaran guru di sekolah kita. Baiklah, saya adalah Nancy Marwarinda, SIMPD, seorang pengawas di SMA di Kota Bukit Tinggi. Masa dinas, alhamdulillah sudah 1 tahun, baru 1 tahun. Jadi, Pak cabang dinas dari wilayah 1, Pak Mardison, terima kasih atas bimbingannya, dan juga kepada Pak Korwas, Pak Muslim, yang ada di Kota Bukit Tinggi yang sudah memberikan modul ini. Diharapkan mungkin kita bisa melihat aplikasi ini sebagai bentuk bantuan ataupun instrumen yang akan kita gunakan dalam proses pembelajaran, pemantauan yang bisa digunakan oleh kepala sekolah dan juga oleh pengawas sekolah. Ya, karena ini ide awalnya, latar belakang di ide munculnya aplikasi pertama adalah karena kondisi yang terjadi di awal tahun 2020. Kita mengalami kondisi COVID-19 di mana proses pembelajarannya kita harus siap, mau tak mau kita berubah dari tatanan normal menjadi tatanan yang new normal seperti saat ini. Jadi waktu yang normalnya mungkin kita bisa melaksanakan proses pembelajaran secara tatap muka di kelas. Ternyata setelah adanya COVID, maka kita harus melaksanakan pembelajaran jarak jauh yang mau tidak mau kita harus menggunakan aplikasi digital, sehingga kita juga butuh nanti bagaimana dalam proses pembelajaran digital Bapak Ibu guru kita itu bisa kita pantau oleh oleh pengawas dan juga kepala sekolah yang ada di sekolah mereka. Karena kita tahu waktu awal bulan pelaksanaan COVID terjadi, pelaksanaan pembelajaran tidak bisa terpantau secara maksimal karena kita itu mendadak adanya COVID. Kemudian di tahun ajaran baru ini, mulai dari bulan Juli selanjutnya, kita berharap bahwa proses pembelajaran yang terjadi itu tidak menjadikan prosesnya mandek. Jadi kita harapkan salah satu caranya adalah mungkin kepedulian kita, peran kita dari kepala sekolah dan pengawas sekolah dalam melaksanakan pemantauan proses pembelajaran yang sudah dilakukan guru. Karena kita tahu guru-guru sudah sangat maksimal mungkin melaksanakan proses pembelajaran daringnya, virtualnya juga sudah ada. Jadi bagaimana supaya itu tetap maintenance dan hasilnya juga maksimal, disitulah peran kita sebagai kepala sekolah dan juga pengawas sekolah. Jadi kita akan coba membuat salah satunya adalah instrumen pemantauan itu dengan menggunakan aplikasi yang kami buatkan dengan nama yaitu aplikasi balikin lagi kamu dan masukin. diperbesar bisa Pak ya? Jadi semester depan. Nah, ini adalah tampilan dari Super Guru yang akan kita gunakan sebagai salah satu alternatif pemantauan yang mungkin akan kita persamakan penggunaannya. Jadi ada 8 item yang ada di Super Guru ini. Yang pertama deskripsi, bisa diklik ya deskripsi.
Next dulu Pak, coba kembali dulu. Nah ini, jadi ada 8 bagian-bagiannya. Yang pertama deskripsi, ini nanti isinya bisa kita lihat waktu nanti kita membuka aplikasinya, berisi tentang apa itu superguru, apa kegunaannya, bagaimana dasar hukumnya. Kemudian nanti ada data identitas, disinilah kita akan memasukkan data-data guru, data kepala sekolah, dan data pengawas. Kemudian instrumen-instrumen yang digunakan terdiri dari instrumen penyusunan RPP-nya, instrumen pra-observasi, instrumen observasi, dan nanti kita masukkan foto-foto kegiatan dari Bapak guru kita, sehingga hasil rekapitulasi hasilnya itu bisa kita pantau, sehingga satu laporan dari hasil pemantauan oleh kepala sekolah dan pengawas sekolah maka akan lahir pula lah dengan adanya aplikasi ini. Next Pak Zamdami. Nah ini, jadi ini pengertiannya seperti disertakan bahwa aplikasi Superguru merupakan aplikasi dari Dinas Provinsi Sumatera Barat yang dilaksanakan pada tahun 2020 ini. Aplikasi ini merupakan aplikasi supervisi yang dapat dilakukan oleh kepala sekolah, pengawas sekolah dalam rangka dalam pemantauan proses pembelajaran guru. Next. Nah ini adalah beberapa dasar hukum yang keputusan Presiden nomor 12 tentang COVID, kemudian Permendikbud tentang pemenuhan beban kerja guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah, surat edaran Menteri Pendidikan nomor 4 tentang pelaksanaan masa darurat COVID, kemudian keputusan Gubernur Sumatera Barat tentang perlakuan dari pembatasan sosial berskala besar ini. Yang terakhir adalah yang dasar hukumnya adalah menggunakan buku panduan pengawas sekolah menengah di Indonesia. Selanjutnya kita bisa isi aplikasinya terdiri dari bagian pertama adalah instrumen RPP, instrumen pra-observasi, instrumen observasinya, data identitas dari guru yang akan disupervisi, rekapitulasi hasil, foto kegiatan, dan juga nanti cover dari laporan supervisi yang sudah kita lakukan. Diharapkan dengan adanya aplikasi ini ada beberapa manfaatnya, mungkin salah satunya membantu kerja pengawas sekolah dalam melaksanakan pemantauan pembelajaran, membantu kerja kepala sekolah dalam melaksanakan supervisi akademik, dan yang ketiga mempermudah dalam melaksanakan pemantauan pembelajaran guru di masa new normal ini. Nah, ini adalah aplikasi Superguru yang kita ambil, kita desain berdasarkan aplikasi melalui Excel. Menu awalnya dulu, Pak. Diklik dulu menu. Nah ini, jadi kita awali dari menu deskripsi itu, bisa diklik di deskripsinya. Deskripsinya berisi apa saja. Nah ini, jadi deskripsinya ini berisi pengertiannya tadi, dasar hukumnya, manfaatnya, kegunaannya. Ini adalah dasar dari kita membuat dari aplikasi supervisi Superguru ini. Selanjutnya bisa kita klik ke menu atau bisa kita klik langsung ke data identitas. Kalau kita ke menu berarti kita ke menu awal tadi. Kalau data identitas langsung kita isikan identitas guru yang akan kita supervisi, data-datanya, sekolah yang akan disupervisi, kepala sekolah juga, begitu juga dengan data pengawas dan tanggal kapan pemantauan dilaksanakan. Itu adalah data identitas. Dari data identitas ini semuanya akan link ke bagian-bagian yang ada membutuhkan nama kepala sekolah, nama pengawas, dan juga nanti dalam rekapitulasi hasil itu juga sudah ada langsung namanya. Jadi kita mengisinya pada data identitas ini saja. Selanjutnya kita masuk ke rekapitulasi hasil. Ini rekapitulasi hasil ya, setelah kita sudah masukkan data nanti kita bisa ngelinknya. Yang kita masuk selanjutnya adalah instrumen penyusunan RPP. Pak Zam? Instrumen penyusunan yang sebelah kiri. Nah itu. Nah ini, jadi RPP yang diberikan oleh Bapak Ibu guru kita telaah apakah sudah sesuai dengan komponen-komponen aspek dari pemantauannya. Dan ini setelah kita isikan maka ada skornya, ada nilainya, ada kategorinya. Di situ juga kita bisa membuat catatan dan bagaimana tindak lanjut apa yang kita harapkan sehingga proses belajarannya itu bisa menjadi lebih baik. Selanjutnya setelah kita melihat RPP-nya maka kita juga bisa melaksanakan mengecek bagaimana persiapan dari pra-observasinya. Di sini kita bisa melihat
persiapan pembelajarannya, perangkat pembelajarannya apa saja yang sudah dimiliki oleh Bapak Ibu guru kita, bagaimana sarana pembelajarannya apa saja, kemudian aplikasi yang digunakannya, proses pembelajaran yang dilakukan, bahan ajar yang digunakan, dan kemudian bagaimana keaktifan siswanya. Ini ada catatan untuk yang aplikasi yang digunakan itu ada 7 aplikasi yang ditawarkan, dan yang diharapkan itu nilainya adalah pakai poin. Jadi kita buat dari bahwa karena kita punya aplikasi yang sudah digunakan oleh Sumatera Barat, bahwa kita punya si Cadia Pandai, jadi diharapkan nanti kita bisa memanfaatkan dan menyampaikan kepada Bapak Guru kita supaya menggunakan aplikasi si Cadia Pandai ini sebagai faktor utama dulu ya Pak Sindra ya. Jadi itu dulu. Jadi kalau mereka menggunakan si Cadia Pandai berarti poinnya lebih tinggi dibandingkan menggunakan aplikasi yang lain. Setidaknya itu usaha kita supaya memperkenalkan aplikasi yang sudah kita buat, bangga dengan aplikasi yang sudah kita ciptakan, seperti itu. Begitu juga dengan bahan ajarnya, mungkin kalau dengan tugas itu berbeda dengan dia membuatkan e-modul atau e-booknya, nah seperti itu. Begitu juga dengan kehadiran siswa, yang hadir siswanya 100% dengan siswanya yang 50%, mungkin itu tidak mungkin bisa kita samakan. Seperti itu, maka ada skalanya, dan itu juga ada skor, ada nilai, ada kategori, juga catatan-catatan yang perlu kita berikan kepada sebagai feedback dari yang telah dilakukan oleh Bapak Ibu guru kita. Selanjutnya, instrumen yang selanjutnya adalah instrumen observasi. Nih, setelah kita observasi dari proses pembelajaran Bapak Ibu guru kita, mungkin dia menggunakan secara tatap muka, kalau misalnya zonanya bisa zona hijau, kemudian kalau misalnya yang PJJ-nya dia menggunakan virtual, mungkin kita masuk ke dalam kelas virtualnya. Kalau misalnya menggunakan dia si Cadia Pandai, mungkin kita juga melihat kode apa bisa kita masuk ke dalam kelas mereka dan kita amati proses pembelajarannya. Jadi dari kegiatan pendahuluan juga seperti itu, kegiatan intinya bagaimana. Nah, kita amati sampai nanti juga mendapatkan hasil skornya, bobotnya, hasilnya. Next, Pak. Diturunkan ke bawah dulu, Pak. Turun dulu hasilnya. Sampai hasilnya. Nah ini, jadi sini. Jadi ini kegiatan memang selalu diketahui oleh kepala sekolah dan pengawas sekolah. Jadi selanjutnya yang terakhir berarti nanti kita lihat rekapitulasi hasilnya. Rekapitulasi hasil dulu. Nah itu, rekapitulasi hasil ini sudah data-data ini kita ambil dari data identitas, sedangkan nilai-nilainya itu kita ambil dari hasil instrumen-instrumen yang telah dilakukan, yang sudah kita pantau tadi, ya RBP-nya, praobservasi dan observasinya. Nah itu kita bisa lihat nilai akhir dan predikatnya bagaimana, seperti itu. Sehingga itu adalah selanjutnya kita bisa mengupload atau memasukkan foto-foto kegiatan dari proses pembelajaran Bapak Ibu guru kita. Nah kegiatannya seperti yang sudah saya pantau waktu di pembelajaran di SMA 1 Bukit Tinggi, mereka masih menggunakan aplikasi, bukan si Cadia Pandai ya Pak Suwitra ya. Jadi ini kita masuk ke dalam proses pembelajarannya, melihat proses pembelajarannya, mengamati, dan itulah kita masukkanlah foto-foto sebagai bukti fisik dalam proses pengamatan yang kita lakukan. Terakhir mungkin baru setelah itu kita bisa menghasilkan cover secara lengkap, covernya. Nah berarti proses pembelajaran yang sudah kita amati sudah selesai menjadi satu buah laporan, sudah bisa kita cetak, sudah bisa kita print, dan yang sudah bisa kita laporkan, yang dimana siapa guru yang disupervisi, mungkin disupervisi oleh kepala sekolah, siapa kepala sekolahnya, dan siapa pengawasnya. Jadi itulah hasilnya. Mungkin ini adalah sedikit ide mungkin ya Bapak ya, mudah-mudahan ini bisa menjadikan pencerahan bagi kita semua. Mungkin banyak sekali masih kekurangannya, nanti itu kita harapkan ada masukan sehingga aplikasi ini bisa termanfaatkan secara maksimal, seperti itu. Kemudian mungkin sudah sampai di situ, berarti aplikasinya kembali ke PowerPoint-nya tadi Pak. Ya, nah ini di sini juga sudah kita buatkan tadi langkah-langkah dalam menggunakan aplikasinya. Tapi jadi waktu di Excel-nya juga sudah disampaikan. Langkah yang pertama kita mungkin mengisi data dulu, data guru kita. Setelah kita isi data guru kita selanjutnya kita melaksanakan mengisi instrumen RPP. Setelah kita mengisi instrumen RPP sudah ada masukan, maka kita menggunakan mengisi instrumen praobservasi yang seperti ini, bahwa untuk bagian 3, 5, dan 6 itu memiliki poin yang bertingkat seperti tadi. Kalau si Cadia Pandai lebih tinggi dibandingkan aplikasi yang lain, seperti itu. Selanjutnya langkah yang selanjutnya
mengisi instrumen observasi waktu kita masuk dalam mengamati proses pembelajaran Bapak Ibu guru kita. Dan ini maka ini ada beberapa instrumen yang perlu diisi. Selanjutnya kita hasil rekapitulasinya itu bisa kita amati. Nah, seperti yang tadi, selanjutnya kita hasilkan bahwa kita bisa mengupload foto-fotonya tadi. Next, Pak Dam. Nah, ini foto-foto kegiatan. Selanjutnya terakhir kita punya cover yang bisa sudah untuk bahwa laporan kita sudah kita anggap itu adalah sudah selesai. Seperti itu. Nah, kemudian selain menggunakan aplikasi Excel yang bisa digunakan, ini adalah membantu kita dalam pengerjaannya. Kita lakukan mungkin di laptop. Kemudian ada juga ide yang bisa digunakan dalam menggunakan aplikasi guru di HP. Cuma nanti linknya akan dikirimkan ya Pak ya. Cara bagaimana? Ini videonya, jadi. Suaranya ada Pak, volume suaranya. Kencang, Zam. Selanjutnya kita klik install. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, ini adalah langkah-langkah yang dilakukan untuk mengaktifkan aplikasi Superguru. Yang pertama adalah kita mengklik aplikasi Superguru yang dibagikan di grup WA. Selanjutnya kita klik install. Tunggu sebentar. Kita klik tetap install. Berarti aplikasi sudah terpasang, maka bisa kita klik selesai. Kita bisa melihat aplikasi kita apakah memang sudah ada di dalam HP kita nih. Berarti aplikasi Superguru sudah ada. Bisa kita klik. Kita klik kembali Superguru. Nah, maka aplikasi sudah bisa kita gunakan. Kita isi nama guru yang akan disupervisi, nama sekolah, nama kepala sekolah, dan nama pengawas. Demikian sajalah langkah-langkah dari mengaktifkan aplikasi Superguru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi itu salah satunya kita. Jadi ada dua alternatif jika kita akan menggunakan secara manual, kita bisa menggunakan di laptop. Ya, memang maaf. Jadi aplikasi itu jadi salah satunya adalah kita bisa menggunakan HP Android, bisa kita mengaktifkan aplikasi Superguru ini juga. Nanti akan dikirimkan secara link, ada link pengaktifan aplikasinya kepada grup-grup yang ada ke grup kepala sekolah mungkin Pak ya, grup Korwas, sehingga aplikasinya itu bisa langsung kita gunakan di HP kita saja. Jadi kita bisa mengamatinya langsung proses pembelajaran guru dengan menggunakan HP. Jadi kalau kita menggunakan HP ini nanti linknya adalah ke admin Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan kalau kita menggunakan yang pakai di laptop tadi, aplikasi Excel-nya itu berarti laporan yang kita miliki yang jika suatu saat minta laporan hard copy-nya kita bisa memprintnya dan bisa melihat bukti fisiknya seperti itu. Jadi bisa kita gunakan kedua-duanya dalam proses pemantauan pembelajaran yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru kita. Kembali ke apa tadi Pak? PowerPoint-nya. Nah, yang tadi sudah kita lihat HP-nya. Nah, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Jadi, alhamdulillah, mudah-mudahan bisa dimanfaatkan, bermanfaat bagi kita, kepala sekolah dan pengawas sekolah. Waktu dan tempat kami kembalikan kepada Pak Suindra. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus luar biasa, tepuk tangan buat pengawas muda kita Bapak Ibu, termasuk yang virtual juga boleh tepuk tangan Bapak Ibu, termasuk abang tuh.
Baik, Bapak Ibu, terima kasih. Bangga dan senang sekali menyimak pemaparan dari Bu Nancy selaku pengawas muda, kata beliau tadi, tapi kita melihat sudah dewasa sekali dalam hal temuan inovasi yang pemikiran-pemikiran cerdas yang sudah beliau gagas, sehingga kita di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat tinggal mengakomodasi saja. Tentu saja dari penampilan tadi banyak hal yang sudah beliau akui sangat jauh dari kekurangan, katanya perlu masukan, perlu revisi Bapak Ibu semua, sehingga nanti aplikasi yang sudah digagas oleh secara sederhana oleh Bu Nancy ini akan menjadi sebuah produk baru kita dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat atas atensi, atas masukan Bapak Ibu semua. Untuk itu kepada Bapak Ibu hadirin semua, baik yang hadir di sini maupun yang hadir di secara virtual, kita di kantor hadir di sini Bapak Kabid Bidang Pembinaan SMA, juga Korwas Kota Padang, kemudian tim pengembang kurikulum Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, juga hadir kepala sekolah perwakilan kita di sini, juga ada MGMP, kemudian juga ada Bapak Ibu Korwas di hadir secara virtual, termasuk juga Bapak-bapak teman-teman kita di cabang dinas. Silahkan nanti kalau ada masukan, ada pertanyaan, kita akan sangat bangga dan senang sekali. Hingga pada akhirnya permintaan Pak Kadis bahwa aplikasi ini akan membantu kita dalam hal memastikan mutu daripada proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru di sekolah kita masing-masing. Mungkin ada tambahan kepada Pak Suryanto, disilakan Pak. Baik, terima kasih Pak Swindra, Bu Nancy, Bapak Ibu yang hadir di ruangan ini, dan Bapak Ibu yang sekarang ada di secara virtual ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini Bapak Ibu ya, memang ini aplikasi ini kita sudah rancang udah lama ya Bu Nancy ya. Pada saat kita mulai PJJ. Ya, jadi kita dengan Bapak Gubernur, artinya kalau bulan-bulan pertama kita melangsungkan pembelajaran jarak jauh itu kan kita terpaksa kita semuanya. COVID ini memaksa kita, mau nggak mau, suka atau tidak suka, siap atau tidak siap, kita seluruhnya masuk dalam kancah pembelajaran jarak jauh. Ya. Ya, dengan berjuta alasan-alasan segala macam, dan kita pastikan memang kualitas pembelajaran pasti menurun. Kenapa kita bilang pasti menurun? Hasil dari pantauan kita aja ya Bu Seprah ya, kita dapat hanya efektif 40%. Dan itu bukan hanya di Sumatera Barat saja, di seluruh Indonesia juga seperti itu. Kalau kita fitcom dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sama, dan ini berlaku hampir di seluruh Indonesia. Kita tidak boleh menyerah dengan kondisi ini Bapak Ibu, iya kan? Sehingga Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat ya dengan ini Bapak Kepala Dinas kita terus berupaya untuk kalau awalnya darurat, ya namanya darurat kan kita tahu ya kondisi yang ada apa aja yang mau kita pakai. Jadi pada saat ini kita tidak bisa darurat terus Bapak Ibu. Relaksasi yang diberikan oleh pemerintah baik dari sudut ada kurikulum saja bisa disederhanakan Bapak Ibu. Seperti itu coba yang pemerintah lakukan. Dan kita juga akan memprediksi generasi corona ini seperti apa. Ya, jadi kalau ada kita melakukan Fitkom dan Kementerian Pendidikan akan berdampak kepada indeks pembangunan manusia. Ini yang dikhawatirkan. Jadi ada IPM namanya, kalau di tingkat Bappenas perencanaan itu ada indeks pembangunan manusia. Karena pendidikan ini kan pendidikan kesehatan, ini kan langsung berbanding lurus dengan indeks pembangunan manusia. Kita bisa bayang hari ini aja kita sedang fitcom dengan Kementerian Pendidikan terkait dengan desakan orang tua peserta didik untuk membuka sekolah. Ya Bu ya. Kita lihat di zona merah pun ternyata ada sekolah yang berani. Ya, di zona merah tadi kami lagi fitcom nih sekarang Bapak Ibu. Jadi kenapa itu bisa terjadi Bapak Ibu? Karena memang mereka melihat, orang tua peserta didik melihat bahwa ternyata pembelajaran jarak jauh ini begitulah Bapak Ibu tahu sendiri semuanya, iya kan? Dengan berjuta
alasan-alasan, kendala-kendala yang ada, ya ada ketidaksiapan dari guru, ketidaksiapan dari orang tua peserta didik, ketidaksiapan peserta didik juga menimbulkan stres yang berkepanjangan bagi peserta didik kita. Ini memicu sampai mereka berkirim surat ke presiden Bapak Ibu, ya, agar sekolah dibuka. Coba, ada perwakilan orang tua. Kenapa itu bisa terjadi Bapak Ibu? Ya, kita tahu sama-sama tahu itulah kondisinya. Nah, Bapak Ibu dan Kementerian Pendidikan dalam ini Direktorat Pembinaan SMA memprediksi ini ya, bahwa PJJ ini bukan di sini sampai di sini saja. Karena apa? Karena COVID ini nggak bisa kita prediksi kapan berakhirnya. Ya, kalaupun tatap muka nanti akan dibuka, kita boleh lihat ya udah 8 kabupaten di Sumatera Barat yang kemungkinan akan dibuka, dan kita udah laporkan ke Kementerian Pendidikan SMA ya, terutama ya 8 kabupaten yang insya Allah mungkin dalam waktu dekat akan dibuka kelas tatap mukanya. Walaupun tatap muka berlangsung Bapak Ibu, itu kan hanya separuh kapasitas kelas. Ya, separuhnya lagi mereka tetap dilakukan pembelajaran itu di rumah-rumah, iya kan? Nah, makanya benar. Ini bagaimana kita pantau? Ya, kalau untuk yang tatap muka saja, yang selama ini kita boleh berlangsung dengan baik, itu banyak kata-kata Pak Gubernur, tatap muka aja banyak guru nggak normal, apalagi sekarang nggak normal. Guru udah bisa nggak normal kuadrat kata Pak Gubernur itu. Kalau tidak dipantau, dilakukan pemantauan oleh kepala sekolah, karena supervisi ini sekarang juga merupakan hak dan kewenangan dari kepala sekolah dan pengawas. Kalau dulu kan pengawas saja yang punya kewenangan. Sekarang kepala sekolah juga karena sudah tidak mengajar lagi, kepala sekolah salah satu tugas pokok dan fungsinya adalah melakukan supervisi. Ya, supervisi di kelas-kelas yang dilakukan oleh guru-guru kita terhadap peserta didik kita. Nah, sekarang kelasnya nggak ada, kelas maya. Nah, makanya kita buat. Kemudian terkait dengan proses pembelajarannya Bapak Ibu, alhamdulillah ya, kita termasuk provinsi nomor 2 ya di Indonesia yang kita minta ke rumah belajar ya, dalam bentuk platform Cadia Pandai. Nah, namanya kita namakan Cadia Pandai. Bapak Ibu, kita bisa lihat kemarin kita buka oleh tim ya, ternyata tidak seluruh sekolah yang menggunakan itu. Iya kan, banyak masih menggunakan Google Classroom, Zoom, kemudian macam-macam deh, Weepers, ya kan. Padahal ada yang gratis, dan itu sudah kita minta juga dari unsur-unsur MGMP untuk melakukan platform tersebut. Terus dari khusus untuk bidang SMA, kita juga dapat e-modul. Iya, mungkin kita udah share ke Bapak Ibu Kepala Sekolah ya, e-modul yang memang nanti insya Allah kita masukkan juga di Cadia Pandai. Ya, kita masukkan di situ. Jadi Bapak Ibu, ini salah satu upaya Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat untuk tidak mau menyerah begitu saja. Oke lah, kita percaya bahwa ini akan ada penurunan secara signifikan terkait dengan mutu pembelajaran, pasti. Jadi kalau misalnya ada yang bilang bahwa mutu tidak menurun, mau kosong, iya kan? Ya, tetap pasti akan ada penurunan. Tapi kita tidak ingin penurunan itu sampai tajam sekali Bapak Ibu. Karena ini memang permintaan dari Kementerian Pendidikan, pembangunan manusia tidak sampai jauh sekali ininya. Sudah ini ya, masuk ke sektor real. Ya, jadi memang banyak yang terimbas, dan itu memicu ada gelombang-gelombang ada masa-masa sosial yang ada PHK massal dan lain-lain. Jadi dari situ saja sudah ada gambaran bahwa generasi yang kan kita juga semuanya walaupun kita berprofesi sebagai pendidik, kita juga punya anak, iya kan, kita punya adik yang sekarang sedang menjadi siswa. Dan kalau kita jujur, kita tidak suka juga dengan kondisi ini, iya kan? Kita tidak suka juga dengan kondisi ini. Kita juga bukan hanya kalau sekarang kan tantangan terbesar ini kan tuntutannya dari orang tua peserta didik untuk sekolah dibuka. Sampai siswa pun dikirim surat, Bapak Ibu. Ya, jadi bukan hanya orang tua, siswanya pun juga pengen dibuka sekolah tuh. Ya, baik kalau yang boleh ini kan yang sudah aman kan zona hijau wajib buka itu. Tapi tadi kita lihat ada satu kabupaten yang zona hijau belum berani buka dia. Jadi tetap protokol itu kita siapkan Bapak Ibu. Nah, terkait dengan aplikasi ini Bapak Ibu, silakan kita minta masukan dari Bapak Ibu seluruhnya.
kepala sekolah, pengawas. Karena ini akan kita jadikan sebagai pokoknya Bapak Ibu tinggal pakai saja. Ya, kita akan patenkan istilahnya, kita akan jadikan ini sebagai aplikasi untuk proses pemantauan pembelajaran, dan kita akan melaporkan ini kepada Bapak Gubernur. Jadi selesai ini nanti kita akan buat surat ya kepada Bapak Gubernur bahwa ini akan kita launchingkan di Sumatera Barat. Jadi selain Cadia Pandai juga apa tadi namanya? Super Guru. Ya, jadi Cadia Pandai 1 tambah Super Guru ini 1. Untuk proses pemantauan agar pembelajaran di kelas-kelas, ya apakah itu kelas nyata atau kelas maya, tetap berlangsung dengan baik. Jadi mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan. Sekian, terima kasih kepada Ibu Nancy. Selamat ya, Bu Nancy. Semoga ini jadi amal kebajikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kepada Bapak Ibu semua, pesan kita tadi ya, Kementerian Pendidikan juga pesan banget agar COVID ini jangan sampai menurunkan indeks pembangunan manusia. Itu yang jadi ini kita. Ya, jadi kalau nanti ada, bisa kita nggak bayangkan Bapak Ibu, pendidikan ini kan dia kan kelihatannya 20 tahun 30 tahun ke depan Bapak Ibu, bukan sekarang nih. Ya. Jadi dampak dari COVID ini nanti akan bisa dilihat satu generasi nih. Ketika anak-anak yang sekarang SMA, SD, SMP nih yang sudah merasakan COVID nih, dia nanti 10 tahun, 20 tahun ke depan baru kelihatannya itu. Ya. Dia ketemulah si Cadia Pandai, dia inget tuh Cadia Pandai, ya kan? Dia inget Super Guru, ya kan? Dia akan cerita tuh nanti, ya kan? Kalau udah tua, udah jadi kakek dan nenek dia. Oh iya dulu Bapak belajarnya pakai ini. Jadi begitu Bapak Ibu, jadi amal jariah. Ya, baik, dari saya cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Suryanto selaku Kabid Pembinaan SMA yang luar biasa, masukan dari beliau. Jadi intinya Bapak Semati ini merupakan kerja kreatif kita bersama-sama dalam rangka terus berinovasi untuk mencarikan solusi-solusi terbaik terhadap bagaimana proses pembelajaran di masa COVID itu dapat terjamin bermutunya gitu. Untuk itu pada kesempatan ini Bapak Ibu kita minta masukan-masukan dari hadirin semua, apakah dari teman-teman Cabdin, dari Bapak Ibu Korwas, dan juga dari, saya lihat ada juga kepala sekolah yang hadir luar biasa ini, Bapak kepala sekolah kita, ya juga ikut hadir bersama kita pada pagi ini, termasuk juga Bapak Ibu tim pengembang yang juga hadir bersama kita. Mari kita revisi bersama-sama. Revisi yang kita berikan itu sifatnya membangun, bagaimana ini tumbuh nanti kembang sehingga menjadi sebuah aplikasi miliknya kita bersama, yaitu Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat. Silakan Bapak Ibu kalau yang bertanya, silakan Pak Tam. Yes. Assalamualaikum. Silakan Pak. Ini bisa didengar, saya Srijal dari Solo. Kan dari Solo. Bisa, Ya, langsung. Pak Srijal dari Solo. Ya, silakan Pak Srijal. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas, Bapak Kabid, Pak Suyindra dan Pak Suryanto, kemudian Bu Nancy, rekan-rekan pengawas, Bapak KCD. Pertama kita bersyukur kepada Allah SWT atas rahmatnya pada kita. Saya singkat saja. Pertama saya kepada Bu Nancy apresiasi karena ini kemajuan Sumatera Barat ini untuk kita bersama, terutama pengawas. Memang jangan dikatakan pengawas ini hendaknya seperti cerita kemarin ini untuk kita catat Pak In. Ada yang mengatakan pengawas hanya sampai di kantor saja. Pengawas tidak memahami tugasnya. Ya, pengawas masa lalu itu Pak. Narasumber yang kasus yang itu jangan digeneralkan. Banyak pengawas kita yang ampuh ini, yang bekerja, yang punya prestasi. Ini contohnya Bu Nancy. Dikatakan pengawas hanya sampai ke kantor. Ini tolong narasumber yang bercerita kemarin ini untuk dapat mengkoreksi dirinya kembali. Itu untuk tahap awal ya. Kemudian kepada Ibu Nancy,
Ya, karena ini akan kita pakai bersama, mungkin ada beberapa hal, mungkin kecil ini, tapi perlu juga menjadi pemahaman bagi kita. Yang pertama, masalah bobot dari komponen. Tadi 3 komponen yang sangat inti, pra, kemudian RPP atau pelaksanaan. Saya kira pra, RPP, pelaksanaan bobotnya kalau dapat kita bedakan. Karena kalau pra observasi itu mungkin 30% atau ini 60%, sehingga nilai akhirnya dari bobot itu akan tergambar. Jadi akan lebih, penilaiannya lebih seimbang terhadap tugas, terhadap pekerjaan, terhadap kemampuan dari guru yang kita nilai. Saya kira mungkin ini menjadi perhatian, kita coba nanti. Saya juga minta pendapat kepada yang lain. Kemudian kita melihat bahwa aplikasi ini adalah aplikasi untuk kepala sekolah, pembelajaran monef kepala sekolah, pembelajaran juga untuk pengawas. Kalau dapat ini usul, tapi kalau memang itu kita pakai kedua-duanya boleh saja. Kalau dapat ada spesifik sedikit dari kepala sekolah, ada juga spesifik sedikit untuk pengawas begini. Karena kalau sama saja antara aplikasi ini antara kepala sekolah dengan pengawas, nah hasilnya tentu beda juga. Kalau dapat ini masukan sehingga aplikasi untuk kepala sekolah memantau pembelajaran guru ini, kemudian aplikasi untuk pengawas memantau guru ini. Nah, tujuannya karena kepengawas juga untuk membina, hasilnya nanti pembinaan kepala sekolah dengan pembinaan pengawas agak beda. Sehingga dengan hasil dari aplikasi ini akan berlanjut kepada pembinaan. Jadi ini masukan. Sekaligus juga yang ketiga terhadap instrumen. Jadi instrumen ini agak kalau dapat kita lebih pertajam, terutama masalah tentang pembelajaran new normal itu. Memang sulit kita cari ini, saya juga sudah mencoba konsep. Kira-kira apa yang lebih tepat instrumen untuk memantau terhadap pembelajaran BDR sekarang, terutama pembelajarannya. Ya, kalau kita bersama saya yakin akan bisa. Jadi saya minta juga kepada kawan-kawan yang lain untuk masukan ini. Saya kira mungkin itu saja, mudah-mudahan dapat kita laksanakan secara sempurna untuk kita laksanakan kepada kawan-kawan kita dengan harapan hidup pengawas pada Pak KCD, Pak Madison Bukit Tinggi ini mantap ini, Pak Muslim, karena tanpa KCD dan tanpa Korwa saya yakin kekuatan ini akan lebih apa ini. Terima kasih, banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak Asrijal, Pak Senta, pengawas dan Korwa senior kita yang sudah banyak bagus sekali masukan dari Bapak. Yang pertama itu pembobotan ya Pak, itu bagus itu pembobotan, jangan samakan saja antara pra, kegiatan dan evaluasi atau penutup. Lalu yang kedua, aplikasi ini barangkali dibedakan untuk pengawas dengan kepala sekolah karena bentuk pembinaan oleh pengawas dan pembinaan oleh kepala sekolah tentu ada bedanya. Lalu nanti yang berikutnya adalah bagaimana konkret daripada pemantauan pembelajaran masa COVID normal atau BDR ini perlu kita lebih pertajam lagi sehingga ke depan memang aplikasi yang sudah kita rancang bersama ini akan sangat ampuh untuk memastikan mutu proses pembelajaran baik oleh guru maupun oleh kepala sekolah di sekolah binaan kita masing-masing. Terima kasih senior Pak Afrizal, semoga Bapak sehat terus dan selamat bertugas kembali. Semoga masukan yang Bapak berikan hendaknya menjadi amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Pak Sendra. Selanjutnya Pak Sendra. Bang Nurus Fairil ya. Iya. Silakan Bang. Terima kasih Pak Sendra. Salam penghormatan setitip pada yang terdahulu dari saya. Saya langsung saja kepada Bu penyaji. Tadi Ibu sudah menyampaikan beberapa paparan di depan kami melalui virtual. Ada beberapa hal yang perlu kita mungkin teliti ulang kembali. Saya kira gitu. Dari segi dasar hukum,
Itu kita belum lihat lagi tadi terkait dengan pembelajaran daring ini. Pertama, SE nomor 15. Dasar hukum memang itu perlu kita catat ya, kita catat betul dasar hukum supaya nanti aplikasi itu ada dasar hukumnya sehingga bisa kita laksanakan dan dia memiliki kekuatan hukum terkait pelaksanaan pembelajaran di sekolah. Terima kasih Bang. Lalu yang kedua keputusan menteri juga kita masukkan. Lalu antara tupoksi kepala sekolah dengan pengawas, apakah perlu kita pisahkan nanti instrumennya dan untuk aplikasi ini, maka nanti akan kita coba bicarakan dan tim pengembang kurikulum nanti kita libatkan juga pengawas di situ Bang. Pada kondisi ini nanti barangkali perlu kita bahas lebih dalam lagi nih Bapak Ibu pengawas semua, karena di Permendikbud nomor 15 tahun 20 itu apakah terjadi pemisahan antara tugas kepala sekolah dan pengawas, kemudian bagaimana bentuk garis antara kepala sekolah dan pengawas dalam hal pemantauan pembelajaran. Karena dari secara Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, termasuk perintah Pak Gubernur, beliau tahunya bagaimana kita bisa memastikan bahwa proses pembelajaran oleh guru dan kepala sekolah, termasuk pengawas itu terpantau dengan baik. Nah, maka sekarang kita coba... Sedikit Pak Sindra, pada lampiran 2 Permendikbud nomor 15 tahun 2018 itu adalah beban tugas pokoknya kepala sekolah. Sedangkan pada lampiran 3 itu tugas pokoknya pengawas. Di situ jelas pengawas muda ada 8 tugas pokoknya, pengawas media ada 10 tugas pokoknya, pengawas utama ada 12 tugas pokoknya. Sedangkan tugas pokok kepala sekolah ada pada lampiran 2. Supaya nanti kita tidak rancu dalam melaksanakan ini. Terima kasih Pak. Ya, jadi betul Bang, nanti kita coba sesuaikan di Permendikbud nomor 15 2018 itu terkait lampiran 2, lampiran 3. Nah, kita tune in istilahnya itu Bang. Kita tune in kan dengan aplikasi ini sehingga nampaklah mana daerah demarkasi daripada pengawas, mana daerah pengawasan tupoksi dari kepala sekolah kita. Tapi intinya adalah apakah dia sebagai pengawas, apakah dia sebagai kepala sekolah, tujuannya sama, itu menjaga kualitas pembelajaran di masa new normal produktif, begitu Bang. Sehingga kita tidak mau nanti seperti disampaikan Pak Suryanto tadi, indeks apa namanya Pak Banto? Indeks pembangunan manusia kita termasuk Provinsi Sumatera Barat kita tidak boleh turun. Kita alhamdulillah Bang, laporan dari para teman-teman kepala sekolah itu SNPTN kita tahun ini kita peringkat 9 di Indonesia. Itu tidak terlepas dari begitu kuatnya pengawasan oleh pengawas dan kuatnya kepemimpinan kepala sekolah kita di sekolah masing-masing termasuk Bapak Ibu dan sekolah kita semua.
Barangkali itu dari Bang Ruspaidi, nanti kita catat Bang, akan kita coba masukkan sesuaikan dengan aplikasi ini, sehingga kita berharap aplikasi ini memang berdaya guna untuk membantu tugas-tugas kepala sekolah dan tugas pengawas di sekolah kita nantinya. Berikut, Mohon izin, Pak Sindra. Mohon izin. Bu Atun. Mohon izin. Lebih ya. Bu Rida, Pak Sindra. Oh, silakan ya. Bu Rida. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih atas kesempatannya Pak Sindra, Bu Linsi, Pak Sianto juga dan pengawas-pengawas hebat lainnya. Di sini saya mau kasih masukan sesuai dengan senior saya yang sebelumnya. Bahwa kondisi sekarang kita tidak bisa tidak bisa mengesampingkan SE nomor 15. Jadi karena kondisi COVID ini item-item yang tuntutan SE 15 itu saya usulkan sebaiknya kita masukkan dalam instrumen, karena menurut saya ada 5 pokok yang sesuai dengan amanat SE nomor 15 itu yang pertama itu kondisi kesehatan warga satuan pendidikan, metode PJJ yang digunakan, jumlah peserta didik yang belum bisa terlayani, kemudian kendala pelaksanaan BDR, dan yang terakhir itu praktek dan capaian hasil belajar peserta didik. Jadi 5 item ini kalau memang ini akan menjadi suatu instrumen yang akan kita pakai di Sumatera Barat. Jadi 5 poin ini kalau bisa kita masukkan item-itemnya. Nah, kami di SLB sebetulnya sudah mulai melakukan pelaporan berdasarkan SE ini sejak bulan Juli dan sekarang juga akan masuk laporan bulan Agustus, dan ini terlink langsung ke bagian kurikulum PSLB. Nah, dari sini kita bisa menganalisis nanti bagaimana sistem BDR yang ada di sekolah. Nah, dan saya berharap nanti dengan adanya aplikasi ini, maka terjoinlah laporan yang dikirimkan oleh sekolah-sekolah nantinya, kita akan bisa menilainya nanti. Nah, nanti dari analisis di situ kita akan bisa melakukan pembinaan apa sih yang masih kurang di sekolah kita masing-masing. Di sekolah Sumatera Barat pada umumnya. Demikian masukannya Pak Sindra. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Bu Rida. Bu Rida di sini wajahnya seperti Bu Atun saya lihat, makanya saya bilang Bu Atun tadi itu. Kembaran Pak, kembaran. Kembaran ya. Ya. Twin sister namanya. Terima kasih Bu Rida. Ya. Jadi dari Bu Rida tadi sebentar Pak, dari Bu Rida perlu kita masukkan 5 item yang ada di SE 15 2020 terkait pembelajaran di new normal. Terima kasih Bu Rida masukannya. Barangkali nanti Bu Rida akan kita panggil juga ke sini nanti untuk bagaimana memasukkannya bersama Bu Is, Bu Roza dan juga di sini. Sehingga nanti minggu ini selesai aplikasi kita ini. Terima kasih Bu Rida. Selanjutnya silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penghormatan dan apresiasi kita serahkan kepada pembicara sebelumnya. Dari kami di 50 kota pertama merasa bahwa memang aplikasi ini butuh penyempurnaan yang lebih lagi, seperti kata Pak Eri tadi dari Solo, Pak Abang tadi dari Batu Sangkar. Kenapa demikian? Ada beberapa skor item tadi, juga indikator-indikator kegiatan guru yang kita amati, mungkin pada sebagian sekolah itu tidak bisa kita lakukan. Contohnya ada 1, 2, 3 sekolah di 50 kota, mereka boleh dikatakan sudah tatap muka. Bagaimana kita mengisinya nanti, apalagi dengan
tadi harus menggunakan si cadik pandai dengan skor yang tertinggi. Dan yang kedua, ketidakbisaan itu juga nanti akan dipicu dengan hasil katakanlah monitoring terhadap siswa dengan memberikan survei. Banyak siswa yang tidak mampu beli pulsa, banyak daerah-daerah yang tidak terjangkau sinyal, khususnya 50 kota, sehingga nilainya itu tadi tentunya akan rendah. Kemudian apakah indikator-indikator yang kita amati menyangkut dengan kerja guru itu sudah sinkron atau bisa disinkronkan dengan penilaian kinerja? Karena ujung dari supervisi dalam tanda kutip adalah pembinaan, tentunya akan berakhir kepada penilaian kinerja guru. Apakah dia sudah sinkron dengan itu? Jadi simpelnya di 50 perlu kita rasionalkan, namanya itu rasionalkan, karena memang di situ kita tertuju kepada daring gitu, padahal konsep belajarnya ada 4. Lalu bagaimana siswa yang tidak punya HP, daerah yang tidak punya internet, pembelajarannya bagus, sehingga karena si cadik pandai punya 7, mereka jadi kecil gitu. Makasih Pak, itu sudah mengingatkan. Lalu yang kedua, karena ujung dari supervisi itu adalah penilaian kinerja guru, maka nanti perlu kita sesuaikan antara instrumen yang kita buat itu dengan aplikasi ini dengan instrumen yang sudah ada secara resmi berupa instrumen penilaian kinerja guru kita tersebut. Lalu terakhir, perlu memang modifikasi di sini Pak dan teman-teman semua, bagaimana kita bisa memodifikasi sehingga aplikasi itu yang sudah diawali oleh Bu Nancy ke depan akan lebih berkembang lagi. Karena memang seperti itu nanti kita coba diskusi lebih lanjut berkembang lagi, dan tidak tertutup kemungkinan nanti ketika ada Bapak Ibu pengawas atau kores siapapun dapat berdiskusi langsung dengan kami di kantor, bisa dengan Pak Suryanto bidang PSMA, dengan kami juga di bidang GTK. Dan Bapak Ibu hormati, dengan terbentuknya bidang kita GTK ini menjadi ajang bagi kita Bapak semua untuk kembali mengeksplorasi potensi dan kemampuan kita semua, apakah itu sebagai guru, apakah itu sebagai pengawas dan kepala sekolah, sehingga nanti pemikiran-pemikiran cerdas kita dapat membangun pendidikan yang hebat di Provinsi Sumatera Barat ini. Terima kasih Pak. Yang lain? Assalamualaikum Pak. Masih ada Bapak Ibu? Assalamualaikum. Ya silakan Pak. Assalamualaikum Pak. Pak Wardi dari Pasaman ya, Pasaman Barat. Ya. Assalamualaikum Pak Kabit. Ya Pak. Dari Pasaman Barat. Yang lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yang pertama, bersyukur sekali kita pada hari ini dapat bertemu secara virtual ini. Apresiasi yang mendalam terhadap dan ini dan juga terhadap Ibu Ningsih yang telah mendesain sebuah mempermudah pekerjaan pengawas dan mempermudah pekerjaan kepala sekolah dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pelaksana supervisi terhadap guru. Ini konsen namanya adalah super guru, berarti konsennya adalah kepada guru dalam melaksanakan proses pembelajaran. Yang pertama saya, instrumen pengkajiannya dari kami, mungkin dari dasar hukumnya saya lihat
diatur dari tugas pengawas instrumen yang diambil. Artinya adalah tentang instrumen tentang tatap muka biasa. Gitu. Kan belum ada. Saya lihat juga belum ada. Mungkin apabila salah di yang pertama tapi apabila instrumen tidak tidak misalnya dengan kan WhatsApp group, maka akan terhentilah instrumen yang diambil kita pada saat ini. Nah, jadi bagaimana pembelajaran pada masa COVID ini? Nah, juga judul besar kita adalah mungkin menggunakan virtual ada tadi. Sementara yang linknya hanya dengan apa yang digunakan. Apakah Sejadik Pandai? Apakah hanya itu saja yang kontennya konten tentang belajarnya jarak jauh. Sementara yangnya adalah belajar tatap muka. Jadi mungkin kalau ini untuk mata akan terhenti instrumen kita pada saat ini. Barat mungkin memang perlu penyempurnaan. Kok instrumennya instrumen tatap muka, tetapi yang dipantau adalah yang online. Jadi mungkin perlu untuk menyempurnakan instrumen. Kalau RPP, maka yang linknya hanya dengan RPP yang tatap muka. Jadi mungkin perlu penyempurnaan untuk instrumen yang digunakan. Kalau tadi yang terkait dengan COVID dan tentang pembelajaran itu saja, lebihnya adalah tatap muka. Mungkin itu saja Bapak Ibu penyempurnaan. Kemudian satu lagi poinnya adalah inti dari supervisi adalah pembinaan, bukan hanya merefleksi tampilan-tampilan guru dalam bentuk angka-angka, tapi adalah umpan baliknya ke guru seperti apa. Jadi ini mungkin dimuat di dalam aplikasi itu, bagaimana ini juga bisa terlihat apa kelebihannya tampilan seorang guru dan apa kekurangannya bisa juga langsung ditampilkan di dalam aplikasi itu. Itu adalah masukan untuk guru dan juga masukan nanti bagi kepala sekolah dan juga kepala dinas. Kalau seandainya sudah direkam ini linknya tadi ke Sumatera Barat, maka terlihat rata-rata kelemahan guru itu seperti apa. Jadi ada rekomendasi atau apalah namanya juga yang akan ditampilkan di aplikasi itu. Mungkin itu saja. Terima kasih Pak Sindra, Bapak Ilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Pak Odi, luar biasa masukan dari Mas Barat, walaupun agak terputus-putus, dapat kita tangkap Pak sinyal dari Mas Barat bahwa masih saja memang masukan perlu penyempurnaan aplikasi ini. Tapi kita tanya juga Bu Nancy, aplikasi ini tidak saja diperuntukkan bagi daring, tapi tatap muka pun bisa dilakukan ketika memang pengawas mau hadir ke sekolah. Bedanya adalah ketika tatap muka sebelum new normal membuat kertas, selembaran instrumen pemantauan supervisi, sekarang tinggal bawa HP saja begitu. Itu. Tinggal buat laptop, tinggal masuk ke dalam dia berupa Excel juga bisa. Namun demikian, terima kasih Pak Badi, masukan dari Pak Barat, Polres Barat. Nanti akan kita sempurnakan kembali kepada Bu Nancy dan tim kita yang ada di sini, termasuk tim pengembang hadir juga sini Pak. Sudah teman-teman catat semua, sehingga hari ini, minggu ini kita selesaikan semua. Terima kasih Pak. Masih ada yang lain Bapak Ibu? Tadi Pak Asri Chun mau bicara nampaknya dari di wilayah 4. Iya, izin Pak Kabit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Kabit, GTK dan SMA, Kecabdin dan Korwas. Pertama sekali kita berterima kasih ada ide dari kawan untuk membuat sebuah instrumen atau aplikasi. Yang pertama perlu kami sarankan kita jangan terjebak konsep supervisi dengan pemantauan dan penilaian. Kalau nanti kita pakai angka-angka, itu namanya konsep pemantauan dan penilaian. Kalau supervisi itu pemberian bantuan.
ya pemberian bantuan. Ini perlu kita luruskan lagi sama kita yang hanya menentukan mengukur-ukur, itu namanya pemantauan. Yang kita harapkan kanalnya supervisi ya pembinaan. Bagaimana penyediaan oleh pengawas sehingga mudah guru mengakses baik dari cara pembelajarannya, menyiapkan pembelajaran. Itu konsep supervisi. Yang kedua, Pak Kabid, ini melalui Pak Kabid usulan kami sehubungan dengan pengawas SLB ini Pak Kabid. Saya cukup tadi dengan penegasan Pak Kadis tentang pembagian tugas ini. Karena SLB ini ada di cabang-cabang, ya Pak, kebetulan kami juga punya pengawas SLB. Dan tentu tugasnya penegasan Pak Kadis tadi, pengawas ini melaporkan tugasnya melalui Cabdin. Tentu dalam melaporkan tugas melalui Cabdin ini, ya kita tidak mempermasalahkan siapa yang memberikan tugas, tapi dalam pelaporan tugas nanti kan ada di Cabdin. Muncul masalah di SLB. Ya, pengawas SLB, kita punya pengawas SLB di Cabdin, dan saya menugaskan pengawas SLB yang ada ini di Cabdin saya wilayah 4 karena kita sudah percaya Cabdin ya memberikan pembagian tugas. Tapi ini terjadi adanya mungkin kesalahpahaman atau miskomunikasi ya. Ternyata beberapa sekolah SLB di wilayah 4 itu pengawasnya yang langsung dari Padang, ya kita tidak mempermasalahkan bagaimana tugasnya, tapi kami tidak pernah diberikan laporan yang dari Padang itu, bagaimana SLB ini. Nah, sehingga pengawas yang ada di SLB di wilayah saya sudah juga terjadi kami kan tugas kami dari sini. Nah, ini mungkin perlu kita luruskan kembali penugasan kawan-kawan pengawas ini di cabang-cabang ini. Kalau kita mau konsisten dengan Pergub 10 ini, ya. Tapi kalau kita mau melanggar lagi Pergub, tidak apa-apa ya, kita perbaiki aja yang teknik-teknik ini. Jadi memang perlu diluruskan nih pengaturan pengawas SLB. Kita berharap karena semuanya nanti Cabdin yang akan melaporkan ke Kadis, kami juga berharap kawan-kawan yang diberikan tugas ke Cabdin 4 ini dari Kota Padang itu berikanlah laporan kepada kami. Nah itu. Terima kasih Pak Kabid. Karena azan sudah masuk ini, mohon maaf. Ya, makasih Pak Sejun, luar biasa masukannya, semoga sehat selalu. Dari Pak Sejun tadi terkait supervisi dan pemantau pembelajaran. Jadi memang konsep awal kita begitu Pak Sejun, karena ini menyadu dari tupoksi pengawas sesuai dengan Permendik nomor 15 tahun 2020, tambah dengan ada buku buku panduan kerja pengawas, referensinya seperti itu. Tetapi memang tujuan akhir kita adalah ada perbaikan proses pembelajaran. Jadi kita memang supervisi itu yang kita lihat bukan gurunya, tetapi yang kita lihat adalah proses pembelajarannya. Tentu nanti dari Bu Nensi tadi kita sudah diskusi, memang itu perlu angka-angka. Angka-angka itu nanti intervalnya dari 50 ke 70, 80, 80 sampai 100 itu nanti ada predikat baik amat baik. Nah nanti pada bagian bawah kita tambah nanti ada semacam hasil supervisinya, ada rekomendasi, ada tindak lanjut. Sehingga nanti pembinaan oleh kepala sekolah, pembinaan oleh pengawas terhadap guru kita tersebut memang berujung kepada penguatan bagi guru kita bagaimana kualitas pembelajarannya dapat berjalan dengan baik sehingga berimplikasi terhadap mutu pembelajaran terhadap siswa kita di sekolah. Nah, yang kedua terkait permasalahan pengawas SLB, memang begitulah Pak Asijun, kondisi kita di Sumatera Barat. Jumlah SLB itu di Sumatera Barat ada 154 sekolah, negeri dan swasta, sementara jumlah pengawasnya ada 9 orang. Nah, begitu. Jadi kita sudah rekrut pengawasnya, tapi memang untuk memungkinkan untuk pengawas ya seperti itu kondisinya, maka memang pengawas kita itu tersebar di Kapolres Sumatera Barat, bisa di Cabdin yang sama, bisa juga di Cabdin yang berbeda. Tapi masukan dari Pak Asijun buat luar biasa kali buat kita semua, kita catat nanti, kita koordinasi dengan Pak Kepala Dinas dan bidang terkait, bagaimana nanti tupoksi dan garis koordinasi pengawas SLB itu terhadap cabang dinas juga terhadap Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat sehubungan dengan tugas yang memang luar biasa diemban oleh pengawas kita. Termasuk dia juga mengemban tugas satu orang pengawas di 3 pulau di Mentawai kan gitu. Jadi satu orang pengawas Pak Asijun, Bapak Ibu semua juga Pak Korwas
Itu satu pengawas ya, dia mengawasi 3 pulau, bukan lagi sekolah yang diawasi, tapi pulau Mentawai begitu. Nah, semoga ke depan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga pengawas-pengawas LB itu tetap eksis, tetap sehat, akomodasi tugas berat yang ditempatkan kepada mereka. Jadi untuk sementara barangkali kita tidak perlu mempertanyakan bagaimana kondisi beliau, tapi kita support bagaimana pengawas-pengawas tersebut dapat berkompetensi dan mampu dan bisa membina guru-guru kita, terutama di SLB tersebut. Tetapi masukan dari Pak Secun nanti akan kita koordinasikan. Tentu kita akan merubah lagi ya Bu Is, teknik penugasan itu. Karena cabang dinas itu ada yang megang 3 daerah, ada yang megang 2 daerah, ada 1 daerah. Jadi kita coba menyesuaikan dengan cabang dinas, nanti koordinasi dengan cabang dinas siapa. Itu nanti di surat 3 kita rubah nanti itu ya Bu Is. Makasih Pak Jun, selamat bertugas, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada yang lain Bapak Ibu? Karena sudah azan. Ya Pak. Jadi Pak Al. Pak Al dari Kota Pariaman, Mandan Lamu. Silakan Pak Al. Ya, terima kasih Pak In. Penghormatan dan apresiasi ditumpang saja pada pembicara yang terdahulu. Seperti yang digarisbawahi oleh narasumber BNC, itu tentang si Cadik Pandai tadi Pak In. Itu dalam aplikasi ini dapatkan nilai yang tertinggi. Alhamdulillah Pak In, aplikasi Cadik Pandai ini di Kota Pariaman itu sudah semua sekolah mendapatkan IHT untuk menggunakannya, dan pada umumnya semua guru itu sudah bisa mengaktifkan si Cadik Pandai ini. Cuman karena si Cadik Pandai ini tadi punya poin tersendiri yang khusus dibandingkan dengan aplikasi lain, ada sebuah keluhan daripada guru-guru tentang penggunaan Cadik Pandai ini Pak En. Kalau guru-guru menggunakan Cadik Pandai, itu akan ada kendala Pak En. Agak ada kendala-kendala, artinya kurang lancar dibandingkan dengan aplikasi-aplikasi misalnya e-learning dan lain sebagainya. Jadi karena ini merupakan sebuah program dinas pendidikan, kalau dapat Cadik Pandai ini ditingkatkan Pak In, supaya bisa lancar digunakan guru atau kapasitas servernya diperbesar sehingga tidak ada kendala-kendala bagi guru-guru dan siswa dalam menggunakan aplikasi ini. Mungkin aplikasi ini masih tertempang kepada portal rumah belajar, mungkin itu kendalanya Pak In. Mungkin perlu dipikirkan solusi yang lain. Mungkin itu Pak In, terima kasih. Terima kasih Pak Al. Fokus di Cadik Pandai. Memang Bapak Ismati, Cadik Pandai ini merupakan program unggulan kita di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat. Tidak hanya Dinas Pendidikan, itu kan masukan dan pemikiran kita semua, Bapak Ibu guru kita, kepala sekolah dan pengawas, termasuk teman-teman di rumah belajar, juga perintah Pak Gubernur, bagaimana portal kita itu semacam learning management system sudah ada di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat yang mesti dimanfaatkan, dikunjungi oleh guru dan siswa kita. Memang dalam perjalanan Pak Al ada keluhan-keluhan dari teman-teman guru kita, tidak begitu lancar sebagian daerah gitu ya, sebagian daerah, terutama daerah-daerah yang sinyalnya lemah. Termasuk juga jam-jam tertentu. Jadi jam-jam sibuk memang portal Cadik Pandai ini agak lama loadingnya. Tetapi juga ada efek lain dari Bapak Ibu semua karena memang Telkom yang di Riau Pekanbaru terbakar itu memang agak sedikit berubah konstelasi daripada sinyal tersebut dan berpengurus Cadik Pandai. Tapi untuk kita nanti karena dia memang bergabung dengan rumah belajar, kita bikin surat Pak Al ke Pusdatin bagaimana rumah belajar ini karena kita salah satu provinsi yang difasilitasi oleh provinsi nasional untuk space daripada Cadik Pandai ini, portal kita sudah berjalan dan peringkat 2 secara nasional. Dan kita akan coba nanti memperbesar bandwidth-nya, giganya, melalui surat Pak Gubernur kepada Pak Menteri, karena memang secara pemanfaatan kita lihat di statistik Bapak Ibu semua, kita peringkat 2 nasional. Di mana pada hari ini kalau kita buka penyelenggaranya itu ada 300-an, kemudian kelas yang sudah terbentuk ada 8.000-an, kemudian siswa yang sudah berada di kelas maya itu sebanyak 27.000 lebih gitu.
Artinya hari ini kalau kita cek anak-anak kita sudah asik belajar di situ, guru kita sudah asik belajar mengajar juga di sana, maka perlu instrumen. Nah, itu makanya muncul pemikiran Bapak Ibu. Bagaimana kita bisa pantau anak-anak kita yang sudah ada di pandai yang di kelas maya itu betul-betul dia belajar gitu. Nah, pembelajaran yang kita maksud itu terstruktur sesuai dengan aturan, nah, maka perlu aplikasi yang bisa pemantauannya dan bisa kita pertanggungjawabkan. Nah, salah satunya aplikasi Superguru. Nah, aplikasi Superguru itu memang diperuntukkan untuk kita, kepala sekolah dan juga pengawas. Tentunya nanti sebagaimana masukan dari Bapak Ibu semua nanti akan kita coba nanti memperkayanya, sehingga terakomodasi bagaimana bentuk-bentuk pembinaan oleh pengawas, lalu pembinaan oleh kepala sekolah. Pada akhirnya dua pembinaan itu akan membangun guru kita, terjadi pertumbuhan dan perkembangan secara kompetensinya dalam proses pembelajaran di sekolahnya masing-masing. Jadi barangkali itu pertemuan kita kali hari ini Bapak Ibu. Sekiranya masih ada masukan, ada tambahan-tambahan informasi dari Bapak Ibu semua, dari Kepala Cabang Dinas, dari Korwas, pengawas, dan Kepala Sekolah yang hadir bersama kita pada hari ini, kami sangat senang hati dan bergembira sekali ketika itu dalam itu tertulis juga kita terima, atau ketemu langsung dengan kami di ruangan Kabit GTK di lantai 3 Bapak Ibu, di Kabaren yang lama, kita stay di situ, juga boleh dengan Pak Suryanto, karena kita di sini Bapak Ibu akan merapatkan barisan ke 5 bidang itu untuk melayani guru kita sebaik mungkin gitu. Itu saja dari kami pada hari ini, Bapak Surmati. Alhamdulillah. Mungkin dari tim kita di sini, bagaimana Pak Yunisa? Waktunya nanti aja. Habis makan kita ketemu lagi ya. Oke. Makasih Bapak Ibu Semati, alhamdulillah banyak sekali catatan yang sudah kita catat, masukan luar biasa bagi Bapak semua. Yang pasti Bapak Ibu Semati, kita di Dinas Provinsi Sumatera Barat tak satu pun memandang lemah Bapak Ibu semua. Pandang kita sudah berubah, kita memandang Bapak Ibu sebuah potensi yang luar biasa. Mohon kepada Bapak Ibu Korwas, bina juniornya, kalau memang ada adik-adik kita yang baru jadi pengawas, kita tumbuhkan dia. Bina seperti mungkin seperti Nancy ini. Nancy ini jauh dari sana, dari Pasaman sampai di Padang dia. Barangkali ada bibit-bibit unggul yang masih terselip di daerah kita masing-masing. Kita siap menampungnya di Provinsi Bapak Sumati, kita kembangkan sehingga nanti gagasan-gagasan mereka kita bersamakan menjadi sebuah produksi yang hebat bagi kita di Provinsi Sumatera Barat. Dengan ucapan alhamdulillahirrahmanirrahim. Pak, masih ada? Pak Sindra? Ya, Abang. Aku ada rencana. Santai mana dulu nampak mah?